Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semua pengurus RPA, mobil khusus panjenenganipun Doro Mirdaningrum, tarallahu baqa'aha wa atamaha fi shihah wal afiyah wal istiqamah. Semua pengurus RPA, semua masyayikh RPA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan kepada teman-teman remaja pemuda pecinta Al-Quran yang semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita sudah berada di setengah kedua atau 10 hari kedua juga bisa di bulan Ramadan. Tak terasa sekali, kayaknya baru kemarin pengumuman sidang isbat, sekarang udah kunut aja kan. Saya sekarang sudah kunut, dan alhamdulillah kita masih diberikan fadl oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu diberikan fadl oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan di tahun selanjutnya dan tahun selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, syahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayah Allah berfirman bahwa pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran, atau bulan Ramadan ini juga biasa kita sebut dengan bulannya Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan pada tahapan pertama, yaitu di bulan Ramadan, atau bisa kita kenal dengan nuzulul Quran. Dalam ayat lain dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah istimewakan bagi umat Muhammad. Malam yang Allah berikan untuk umat Muhammad dan tidak Allah berikan untuk umat-umat sebelumnya. Nuzul Quran daf'atan wahidatan. Al-Quran diturunkan 2 periode atau 2 cara. Yang satu daf'atan wahidah, atau diturunkan secara utuh dari Baitul Ma'mur, langit ke-7, ke Baitul Izzah, ke langit bumi, ke langit tingkat pertama. Daf'atan wahidah 30 juz secara utuh. Itu yang kita sebut dengan nuzul Quran, turunnya Al-Quran secara global atau secara utuh dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah. Kemudian cara yang kedua adalah munajjaman, atau secara berangsur-angsur selama 22 tahun sekian atau 23 tahun lah. Dari Baitul Izzah, dari langitnya dunia ke Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Makanya kenapa kita memutlakkan tanggal untuk nuzul Quran tanggal 17 Ramadan atau pada bulan Ramadan, sedangkan Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Maka yang kita peringati pada bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah, ke langit bumi secara utuh, secara utuh 30 juz. Itu yang harus kita ketahui. Kemudian
Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Kita tidak ada yang tahu. Malam Lailatul Qadar disebutkan dalam beberapa literatur, ada yang mengatakan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 27 Ramadan. Itu kalau kita mau itlaq, mencari secara yang harus kita cari itu tanggal 27. Tapi tidak tentu di tanggal 27. Bisa jadi Lailatul Qadar terjadi pada malam 10 kedua bulan Ramadan, bisa jadi juga pada 10 awal bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar adalah misterinya Allah yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang selalu mencari pahala, pada hamba-hambanya yang selalu berusaha untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk melaksanakan tadarus di malam hari. Dr. Yusri mengatakan, carilah Lailatul Qadar di malam 1 Ramadan sampai malam 30. Niscaya engkau akan menemukan Lailatul Qadar itu. Jadi tidak bisa kita patok bahwa malam ini Lailatul Qadar, tidak bisa. Karena itu semua misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pernah mendengar lagi bagaimana sekarang dengan teknologi yang sangat canggih, NASA yang bisa melihat bintang-bintang, yang katanya setiap malam itu bintang menabrak atmosfer bumi. Tapi ketika ada satu malam yang tidak ada bintang yang menabrak atmosfer bumi, yaitu malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa memastikan itu. Tidak bisa mengatakan itu benar-benar malam Lailatul Qadar, tidak. Sama seperti halnya ketika Al-Qur'an ditafsiri dengan kejadian-kejadian yang ada pada dunia ini, seperti teori Big Bang atau teori-teori yang lain. Tidak bisa kita katakan bahwa maksud dari ayat Al-Qur'an itu adalah seperti ini, saintistik, karena Al-Qur'an tidak akan pernah lekang oleh zaman. Maka saya mengajak kita semua untuk selalu menebarkan kebaikan di bulan yang sangat mulia ini. Dalam hadis musalsal bil awwaliyah dikatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah semua penduduk bumi, maka engkau akan disayangi oleh penduduk langit. Mari sebarkan kasih sayang di bulan yang penuh berkah ini. Mari tingkatkan ibadah kita, mari tingkatkan solidaritas kita kepada umat manusia. Semoga Allah melindungi kita, dan kita doakan saudara-saudara kita yang Muslim yang berada di Palestina, saudara-saudara kita Muslim yang berada di negara-negara lain, di Iran, di Saudi Arabia, di Mesir, di semua penjuru dunia, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diselamatkan, dan semoga kita mendapatkan maghfirahnya bulan Ramadan, semoga kita mendapatkan rahmatnya bulan Ramadan, dan pada akhirnya semoga kita mendapatkan perlindungan itqun minan nar, terlepas dari neraka di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Wa'afu minkum tumtum fis sihah wal afiyah wal istiqamah. Wa sallallahu yarzuqana ru'yata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yahdi bi ibadi wa firah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.